The Bang Bang Club adalah sebutan yang disematkan oleh media internasional kepada 4 jurnalis foto atau fotografer asal Afrika Selatan, yaitu Greg Marinovic, Kevin Carter, Ken Osterbrook, dan Joe Silva. Mereka disebut seperti itu karena keberaniannya untuk meliput langsung ke berbagai wilayah konflik di negara tersebut pada tahun 1990 hingga 1994. Bersama-sama mereka menghadirkan ratusan gambar foto yang kemudian membuka pedihnya nasib masyarakat Afrika Selatan di masa peperangan antar saudara, dan itu hampir tidak mendapat perhatian dari belahan dunia lain. Ada satu foto legend yang diambil oleh salah satu dari mereka. Bisa dikatakan foto termahal sepanjang masa. Di balik foto ini menyimpan sejarah kelam yang bisa membuat si fotografer tersebut mengakhiri hidupnya sendiri. Film ini banyak memperlihatkan cara kerja mereka. Setiap meliput, mereka harus menyaksikan adu senjata, orang-orang yang kesakitan, anak-anak yang kelaparan, pembantaian di mana-mana, bahkan menyaksikan orang yang dibakar tepat di depan mata kepala mereka sendiri. Nah, di tahun 1990 sampai 1994, pemerintah apartheid mengobarkan perang terhadap partai ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Pemerintah apartheid saat itu mendapat dukungan dari Partai Kebebasan Inkatha yang memiliki ribuan pejuang bernama Zulu, dan ciri khasnya memakai ikat kepala merah. Jadi gampangannya seperti ini, guys. Nelson Mandela memperjuangkan hak-hak warga Afrika, terutama orang-orang kulit hitam yang mendapatkan diskriminasi. Dan pemerintah apartheid yang dipimpin oleh orang-orang kulit putih itu melegalkan sistem apartheid, atau dalam bahasa Indonesianya sistem pemisahan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Dengan adanya sistem apartheid, terciptalah jurang kesenjangan sosial dan ekonomi antara kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Dampaknya, terjadilah perang antar saudara. Pria ini bernama Greg Marinovic. Dia adalah seorang fotografer freelance asal Afrika Selatan. Saat itu dia sedang menuju kota Soweto karena mendengar kabar dari radio bahwa terjadi kericuhan antara Inkatha dan simpatisan ANC. Dia yang seorang fotografer amatir berusaha menuju TKP agar tidak ketinggalan momen untuk mengambil gambarnya. Di waktu yang bersamaan, 3 orang fotografer dari majalah The Star datang untuk melakukan hal yang sama. Tapi sayangnya setibanya di sana mereka kehilangan momen karena bentrok di antara dua kubu telah usai dan hanya mendapat satu korban dari kubu ANC. Tragedi ini mempertemukan Greg dan Kevin beserta kedua teman Kevin yang bernama Ken dan Joe Silva. Kevin, you. Greg, what are you looking for? Free now. We finished it. Yeah. Nice shit. Tidak puas dengan gambar yang dia dapatkan, lantas Greg secara diam-diam mendatangi markas atau asrama orang-orang Zulu setelah Kevin dan kedua temannya kembali ke kantor. Bisa kita lihat pemukiman mereka begitu sepi dan tampak kacau. Greg terus berjalan hingga bertemu dengan pasukan orang-orang Zulu. Mereka menganggap Greg adalah orang asing yang tidak boleh asal masuk. Tentu saja hal itu membuat Greg panik, terlebih saat mereka mengejar sambil membawa parang dengan pasukan yang semakin banyak. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Greg yang tidak ada pilihan lain lantas masuk ke sebuah ruangan yang dianggapnya kosong. Tapi ternyata di dalam sana malah ditempati oleh ketua mereka. Greg terkepung, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Salah satu dari mereka bertanya, ada apa Greg datang ke tempat ini? Greg pun akhirnya jujur bahwa dirinya adalah seorang fotografer. Suasana yang awalnya tegang seketika berubah setelah mereka mempersilahkan Greg duduk dan memberinya minum. I'm just looking for some pictures. Sit down.
Drink. Setelah suasana mencair, sambil duduk mereka bertanya apa yang akan Greg lakukan dengan foto-foto yang dia dapatkan dan kenapa tidak seperti jurnalis lain, yang mana jurnalis lain tidak berani datang ke sini. Mereka pergi ke kota dan berbicara langsung dengan orang pintar untuk mencari informasi tentang masalah ini. Greg menjawab bahwa dirinya ingin langsung dengar dari mereka mengenai apa yang terjadi agar bisa menceritakannya kepada dunia. Greg ingin mendengar dari sisi Inkatha, bukan dari sisi ANC yang sering diliput oleh jurnalis lain. Ketua itu pun bercerita bahwa pihak dari mereka hanya ingin bekerja untuk menghidupi anak dan istri mereka. Namun pasukan ANC atau para pengikut Nelson Mandela malah melarangnya dengan alasan agar mereka sama-sama kompak memerangi pemerintah apartheid yang dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Sedangkan jika tidak bekerja, mereka akan mendapat uang dari mana untuk menghidupi keluarganya. Pilihan yang sangat sulit ini membuat mereka memutuskan untuk melawan pasukan ANC meski harus pertumpahan darah. Bahkan pasukan Nelson Mandela memerintahkan agar mereka memboikot semua produk bahan pangan dari pemerintah kulit putih. Greg pun langsung mengambil gambar saat mereka mempraktekkan kemarahannya. Dari luar terdengar suara kegaduhan. Ternyata pasukan Zulu tengah menggerebek seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata dari ANC. Mereka mengejar orang tersebut untuk dihabisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, yang singkatnya dia berhasil tertangkap setelah tersandung batu. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka langsung menghabisi pria itu tanpa ampun. Karena Greg seorang fotografer yang tidak memiliki kantor, dia pun akhirnya pergi ke perusahaan The Star untuk menjual hasil fotonya. Di sana dia diarahkan ke ruangan editor foto dan bertemu dengan seorang wanita bernama Robin. Secara kebetulan saat itu Kevin dan kedua temannya sedang berada di ruangan itu. Greg mengatakan jika dirinya berhasil mengabadikan momen di dalam asrama. Tentu saja pernyataan dari Greg membuat mereka terkejut. Pasalnya dari mereka tidak ada yang berani masuk ke markas Zulu. Foto-foto itu ditunjukkan kepada sang manajer bernama Ron. Ron keberatan dengan foto yang diambil Greg karena dinilai terlalu beresiko, khawatir jika ada reaksi yang berlebihan dari para pembaca. Namun untungnya Robin berhasil membujuk Ron untuk merilis dua foto yang akan dimasukkan ke koran minggu. Ken yang melihat hasil foto Greg, dia lantas memberi saran agar Greg memperbaiki hasil fotonya karena masih lemah dalam framing. Meski begitu, Ken menerima Greg untuk bergabung dengan timnya supaya Greg terus belajar. Di jam istirahat, Robin menjelaskan tentang cara kerja dan kontrak Greg yang bukan sebagai wartawan full-time. Akan tetapi dia akan dibayar secara harian. Selain itu, Greg diperbolehkan untuk menjual fotonya ke tempat lain agar bisa mendapat uang tambahan. Kemudian Robin memberikan bayaran pertama. Dia menyarankan agar Greg membeli kamera yang lebih bagus. Setelah membeli kamera baru, 4 fotografer ini langsung menuju ke suatu tempat yang sedang terjadi konflik. Sepanjang jalan mereka diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat kacau. Pasukan Zulu dan simpatisan ANC tengah bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Anak-anak beserta para wanita tidak luput diikut sertakan dalam kekacauan ini.
Di tengah kedua kubu yang sedang panas-panasnya, mereka berempat masuk ke kerumunan. Di sana Ken memberi contoh kepada Greg cara memanfaatkan momen untuk mengambil gambar terbaik agar bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Greg pun mengikuti cara yang dicontohkan, tapi belum sempat mengambil gambar, tiba-tiba kericuhan pun pecah. Tidak ingin mati konyol, mereka bergegas mencari tempat aman. Tidak lama kemudian pasukan militer datang untuk membantu pasukan Zulu. Mereka menembaki setiap simpatisan ANC yang bersembunyi di balik bangunan. Kedatangan para militer membuat keadaan semakin kacau. Ditambah lagi banyak korban yang berjatuhan dari kubu ANC. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan Zulu untuk membantai orang-orang ANC yang tersisa. Keempat fotografer itu langsung mengikuti pasukan Zulu agar bisa mengabadikan momen tersebut. Greg yang masih amatir segera bersembunyi, tapi tidak dengan Kevin. Dengan santainya dia tetap tenang dan mengambil beberapa foto. Di malam harinya mereka berempat pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilannya. Di sana mereka bertemu dengan dua orang wartawan kulit hitam bernama Alf Kumalo dan Sonny. Ken kemudian mengenalkan Greg kepada mereka berdua. Alf tampak senang. Dia suka dengan foto yang diambil oleh Greg karena menurutnya Greg cukup berani meliput langsung ke area asrama. Namun tidak dengan Sonny. Dia menganggap bahwa Greg adalah orang kulit putih yang mengambil keuntungan dari konflik di wilayahnya. Di sini Greg kurang memahami akan hal itu. Ken lantas membantu menjelaskan bahwa wartawan dari kulit hitam tidak bisa bebas berkeliaran seperti mereka. Dan jika mereka berpihak kepada Nelson Mandela, maka kubu dari Inkatha nggak akan segan-segan menghabisinya. Dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan wartawan kulit putih bebas untuk melakukan liputan tanpa harus was-was. Setelah itu mereka bersenang-senang dengan pasangannya masing-masing. Greg yang tidak memiliki pasangan pun pergi ke tempat kerja Robin untuk melihat hasil fotonya. Tapi siapa sangka di sana mereka berdua saling memuji satu sama lain dan terjadilah aksi sekop-sekop. Di hari-hari berikutnya mereka selalu hadir di setiap ada bentrok. Sudah banyak foto yang mereka dapatkan dan dijualnya ke penerbit lain untuk mendapatkan tambahan. Esok harinya mereka berempat datang ke sebuah stasiun untuk mengambil foto. Banyak jasad yang tergeletak atas tragedi itu. Saking banyaknya mereka berpencar mengabadikan momen masing-masing. Dan disanalah Greg melihat langsung dengan mata kepalanya saat anggota Zulu dibakar hidup-hidup oleh simpatisan ANC. Greg yang merasa bersalah hanya bisa mengambil foto dan tidak bisa berbuat sesuatu pun menceritakan kejadian itu kepada Robin. Di sini Robin berusaha menenangkan dengan berkata bahwa foto-foto tersebut tidak akan dimuat di koran karena dinilai terlalu sensitif. Namun ternyata guys, cara diam-diam ketiga temannya berhasil menjual foto itu kepada penerbit lain dengan bayaran yang lumayan besar. Mendengar nominal yang besar, kekhawatiran Greg pun seketika hilang. Terlebih saat foto-foto miliknya berhasil dimuat di koran dan tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Dari foto itulah Greg mendapat penghargaan Pulitzer, yakni penghargaan tertinggi di bidang jurnalis di Amerika. Mereka berempat lantas merayakan kesuksesannya di klub seperti biasa. Sony dan Alf pun ikut hadir di sana, namun Sony masih belum terima dan mengungkapkan kekesalannya. Menurutnya, foto-foto itu malah menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang Afrika layaknya hewan yang tidak memiliki pikiran dan akal, yang saling membunuh satu sama lain. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan pesta di halaman rumah Ken. Di sana mereka mendapat kabar dari media internasional bahwa mereka mendapat julukan sebagai Bang Bang Club karena keberaniannya meliput di wilayah yang sedang konflik. Nama ini merujuk kepada bahasa sehari-hari yang digunakan oleh fotografer konflik, yaitu Bang Bang, yang berarti suara tembakan. Tiba-tiba datanglah seorang wartawan asal Prancis yang bernama Abdul. Sepertinya Abdul tertarik bergabung dengan Bang Bang Club, namun Greg menolak dengan alasan sudah penuh. Abdul memohon untuk diikut sertakan dalam kegiatan mereka. Greg yang merasa kasihan lantas menyuruhnya untuk datang di keesokan hari dan ketemuan di suatu tempat. Thank you. Di keesokan harinya, setelah mereka bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, keempat fotografer ditambah Abdul menuju desa yang sedang konflik. Di sana terlihat ada beberapa orang sedang merunduk sembari melindungi dirinya dari tembakan kedap suara. Mereka berkata, di seberang sana ada pasukan Zulu yang menembakinya. Para wartawan turun dari mobil, namun yang terjadi, Abdul pun tertembak terkena peluru nyasar. Yang awalnya mereka akan meliput kekacauan itu justru malah dibuat panik, yang lantas membawa Abdul ke rumah sakit. Ketika di perjalanan, Abdul pun dinyatakan tewas karena banyak mengeluarkan darah. Greg merasa benar-benar terpukul. Selain dia yang memperbolehkan Abdul ikut, dia juga yang memangkunya di dalam mobil tadi. Pada suatu malam, Greg dan Robin pergi ke suatu desa yang bernama Baipotang. Mereka mendapat kabar bahwa di desa itu telah terjadi konflik. Setibanya di sana, mereka melihat banyak mayat berserakan. Anggota keluarga yang masih hidup membawanya ke rumah masing-masing untuk dikuburkan dengan layak. Mereka berdua berhenti dan menanyakan tentang kejadian yang sesungguhnya kepada salah satu warga. Bapak ketua desa bercerita, jadi saat itu pasukan Zulu bersama orang kulit putih datang ke desa mereka dan menembaki orang-orang yang tidak bersalah atas perintah dari orang kulit putih. Yang lebih menyedihkannya lagi, istri beserta anaknya dibabat habis tanpa ampun, seperti halnya membunuh hewan. Greg kemudian meminta izin untuk memotret jasad anaknya yang ada di kamar. Karena gelap, dia pun meminta bantuan Robin untuk memegangi lampu. Robin yang baru pertama kali benar-benar tak kuasa melihat penderitaan mereka, terlebih saat melihat jasad seorang anak yang kondisinya sangat mengenaskan. Dia kemudian mengajak Greg pulang. Di tempat lain, di kamp PBB yang berada di Sudan, Kevin terlihat sedang mengambil foto anak-anak yang sangat menyedihkan. Mereka tampak kurus kering seperti busung lapar. Ada satu momen yang membuat Kevin dilema, ketika dia memotret seorang anak yang kelaparan di tengah panasnya gurun. Dan tepat di belakang anak itu ada seekor burung pemakan bangkai yang sudah siap memangsanya. Beberapa hari kemudian, Greg mendatangi rumah Joe Silva untuk menanyakan hasil foto dari kamera Kevin saat berada di Sudan, karena perusahaan New York Times meminta agar dokumentasi selama di Sudan bisa dimasukkan ke surat kabar. Ketika dicek, ternyata foto anak kelaparan yang diambil Kevin waktu itu menarik perhatian Joe Silva dan Greg untuk menjualnya ke perusahaan New York Times. Dan benar saja, setelah foto itu dijual ke pihak surat kabar New York Times, sontak menjadi pusat perhatian dunia. Meskipun Kevin mendapat penghargaan Pulitzer seperti Greg sebelumnya, namun ada kesedihan yang mendalam. Pasalnya, foto dramatis tentang seorang anak pengungsi Sudan yang kelaparan menjadi buah bibir di mana-mana. Kejadian di balik foto ini menggambarkan tentang bagaimana sikap seorang jurnalis menghadapi situasi yang dilema. Mereka menyayangkan kenapa Kevin tidak menolongnya, sedangkan jika Kevin menolong, tentu akan menjadi ancaman bagi dirinya yang dinilai memihak salah satu kubu. Perdebatan yang ternyata membuat Kevin semakin depresi.
Terlebih saat para wartawan menanyakan sikap Kevin yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada nyawa seseorang. Since when are journalists exempt? Little girl, Kevin. I think I'm exempt from. I You just took left her her in the desert? great days of photography. Did you just leave her in the desert to die? And you see no proof. You don't know what happened. But why not you have a leading About station? saving Muslim. Kevin pun termenung memikirkan apa yang telah dikatakan publik ada benarnya. Menjadi seorang jurnalis foto tidaklah mudah. Banyak resiko yang harus dia hadapi. Greg kemudian menenangkan sahabatnya itu agar Kevin bisa lebih tenang. It's an amazing fucking picture. Leave it alone. Dan kini tibalah pemerintah Afrika Selatan mengumumkan akan segera menjadwalkan pemilu dengan harapan bisa mengurangi kekacauan yang ada. Kedua kubu pun sudah sepakat membentuk pasukan perdamaian baru. Namun sayangnya semua itu sia-sia. Pasukan baru yang mereka bentuk untuk mendamaikan sama sekali tidak berguna karena kurangnya pengalaman di lapangan, sehingga banyak memakan korban jiwa. Kevin yang masih merasa tertekan, kali ini dia tidak mau ikut turun meliput pawai ANC. Yang ikut hanya Greg, Ken, dan Joe Silva, ditambah wartawan senior dari perusahaan surat kabar lain yang bernama Jimmy. Okay, let's do it. So I was thinking of going to this big ANC. Of course. Di tanggal 18 April 1994, tepat 1 minggu sebelum berlangsungnya pemilu diadakan, mereka berempat hadir ke pawai ANC yang berada di kota Thokoza. Di luar dugaan, kondisi di sana ternyata lebih ricuh dari sebelumnya. Untuk menghindari dari peluru nyasar, mereka pun turun dan berlindung di belakang unit pasukan tentara. Baku tembak pun terjadi. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan perdamaian dan mengabadikan momen tersebut. Hari apes yang tidak ada di dalam kalender pun kini menimpa pada Ken dan Greg. Mereka berdua beserta pasukan perdamaian lainnya terkena tembakan musuh. Kondisi Ken langsung kritis, tidak sadarkan diri, sedangkan Greg mengerang kesakitan. Jimmy dan Joe Silva yang panik lantas membawa beberapa korban ke dalam mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kabar itu pun sampai kepada Kevin. Alhasil Kevin bergegas menuju ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan teman-temannya. Namun sayangnya nyawa Ken tidak terselamatkan. Sementara Greg terluka cukup parah. Kekasih Ken yang tiba di sana sangat terpukul atas kepergiannya. Where's Ken? Yeah. Is he alright? Kematian Ken sempat membuat heboh. Bahkan saat itu Nelson Mandela juga mengungkapkan bela sungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan. Singkatnya, beberapa menit menuju tanggal 27 April 1994, bendera perdamaian dari dua kubu telah dikibarkan di Afrika Selatan. Jutaan lebih kertas suara telah dihasilkan dari berbagai daerah untuk mendukung Nelson Mandela menjadi presiden terpilih. Tentu saja hal itu mengejutkan bagi para pemerintah kulit putih yang tidak siap. Dan akhirnya, pemilihan umum pun dimenangkan oleh Nelson Mandela. Pada tanggal 10 Mei 1994, Mandela dilantik dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh banyak pejabat internasional. Pada tahun 2000, Joe Silva diangkat menjadi fotografer untuk New York Times. Dia pernah meliput di daerah Rwanda, Kroasia, Israel, Pakistan, Somalia, Sudan, Irak, dan Afghanistan. Di sela-sela penugasannya, dia tinggal di Johannesburg, yakni salah satu kota yang ada di Afrika Selatan, bersama istri dan kedua anaknya.
Greg Marinovic melanjutkan tugas di Serbia, Israel, Afrika Barat, Sudan, dan Angola, yaitu negara Afrika bagian tengah. Dia sempat terkena tembakan sebanyak 3 kali, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Dan sekarang Greg bersama istri dan kedua anaknya tinggal di Johannesburg. Dia tidak lagi menjadi jurnalis perang. Dan untuk Kevin Carter, bersamaan dengan pemilu 1994 pada waktu itu, dia lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada dihantui rasa bersalah dengan cara menyambungkan selang knalpot mobilnya. Selang itu dia masukkan lewat jendela mobil yang kemudian menutupnya dengan rapat. Mobil itu pun dinyalakan, lalu meninggal akibat keracunan karbon monoksida yang dihasilkan dari pembuangan knalpot tersebut. Dalam kematiannya, dia meninggalkan sebuah catatan yang intinya, dia telah menyesal karena buta akan rasa kemanusiaan dan rasa bersalah yang begitu mendalam.